Mas Anggi, saya udah dikasih bisa ini ya, bisa presentasi ya. Silakan Pak, udah bisa Pak. Udah ya. Kita mau mulai itu gimana? Kita mulai aja ya. Monggo mulai Pak. Kasihan teman-teman yang udah nunggu Oh kayak ya, oke. Baik, ya. baik, baik. Baik, bentar ya, teman-teman. Mudah-mudahan di sini udah dapat. Sebentar ini saya harus lari ke sini dulu. Yuk kita mulai. Ini udah direkam, Mas. Udah Aman direkam Pak, ya? sudah Pak. Sudah, sudah. Oke, baik ya. Karena ada yang juga minta ada rekamannya. Slide saya udah kelihatan belum? Aman Pak. Aman ya? Kelihatan Pak. Baik. Oke ya, teman-teman. Ini juga bikin slide-nya pakai AI ya. Pakai Nano Banana. Itu kelihatan market nggak cuma 32 ya. Hari ini 34 bahkan nggak turun ya. Rupiah juga mungkin ya lumayan lah bond yield juga. Oke, saya langsung aja ya. Nanti sebetulnya saya hari ini karena jelang saya selesai di Bahana tuh saya bikin klinik AI gitu. Jadi saya mau share ke teman-teman bagaimana nih pemanfaatan AI bikin analitik. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu lah. Biasa saya punya apa namanya eh, tabel ya, dashboard masih saya simpan ya seperti ini. Jadi benar-benar kita itu tidak dicintai, unloved gitu. Jelek sekali enggak juga sebetulnya ekonomi Indonesia tuh. Betul kita eh, bukan negara OPEC gitu ya. Cukup banyak permasalahan yang saya sampaikan itu ada tiga menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini tabelnya ya, tabelnya coba lihat bahwa eh, rupiah itu 18.000 ya. Ini tadi pagi nih saya ambil ya. Kemudian ini di currency bisa dilihat ya Brazil itu yang paling kuat. China juga tetangga kita Malaysia gitu ya. Ada juga strong dollar tuh DXY ya. Kemudian bond ya, ya bond. Ya, Indonesia tuh termasuk yang terkoreksi dalam. Kalau dilihat di sana YTD CHG-nya ya kenaikan yield-nya 74,875 lah ya. Lima lah ya. Sekarang 10 tahun tuh 6,8. Nah, yang serius sekali itu adalah saham equity ya. Ya, silakan lihat teman-teman GCI 32,5 dapat nggak coba? Jangan sampai saya ngomong sendiri ya. Mbak Dia dapat nih? Mbak Lagi Dia? dicari Pak sebentar. GCI di kolom equity itu saham artinya. Jakarta Composite Index atau saya punya ini aja. Sebentar ya Mbak Dia. Ini kelihatan nih Mbak Dia? Iya Pak, kelihatan Pak. Ya, GCI ya, 32,5. Ketemu ya. Nah, Nikkei ini yang paling strong nih, 31,4. Thailand juga bagus tuh, 27 gitu. Nah, yang membahas mengenai komoditi, komoditi saya sarankan bagilah dua. Ada income komoditi, ada cost komoditi. Yang cost komoditi itu oil, karena kita bukan negara OPEC gitu. Saya masukkan di sini Malaysia nggak ya? Sayang Malaysia nggak saya masukin nih. Malaysia harusnya positif dia punya karena dia negara OPEC ya. Nah, sementara income komoditi kita coal naik, betul. Tapi tidak fantastis kayak dulu. Ini juga 147. Waktu tahun 2022 coal itu 400. Rubber nih luar biasa naiknya nggak tahu nih kenapa. Apakah orang butuh ban dan lain-lain gitu ya. Ya, ya gold ini terkoreksi nih. Eh, Apakah ini aset yang tidak dicintai? Apakah gara-gara ada central bank yang ngejual demi dapat cash kan sekarang lagi krisis gitu. Nah, yang grafik ini kelihatan sekali ya. Jadi IHSG kita sempat naik tadi kan luar biasa nih. IHSG kita sempat 9.000 9.000 bukan ya. Ya IHSG betul ya. Gitu ya IHSG. Tapi habis itu turun ya.
Itu dan bisa dilihat nih eh, kepemilikan apa ya outflow-nya asing ya. Ini yang warna warna biru itu adalah net sell asing ya. Net sell asing bisa dilihat year to date-nya 3,3. Nanti ada di sini nih 3,3. Coba lihat aja. Sorry ini hari minggu lalu ya. Ini sorry saya jadi pembicara nih hari ini karena saya buru-buru bikinnya ya. Pada dasarnya ini yang terakhir tadi pagi nih outflow dari pasar saham itu 3,3 billion ya. Ini yang di obligasi dan ini indeks obligasi kelihatan stagnated sebenarnya turun gitu ya. Nah, kenapa dibilang unloved gitu padahal kondisinya nggak jelek-jelek amat? Teman-teman, coba sekali lagi lihat ya. Gitu kalau dilihat banyak hal, apakah kebijakan moneter BI kemarin naikin 50 gitu ya. Dibandingkan dengan inflasinya, itu bahasa kerennya ada real interest rate. Kita tuh central bank kita tuh prudent. Nah, ini beda sama tetangga kita. Tapi tetangga kita nggak dipukulin gitu. Kita ya. Kemudian utang kita terhadap GDP, fiskal kita juga terhadap GDP termasuk yang rendah ya. Ini tetangga kita malah defisitnya lebih gede nih. Gitu. Filipina tuh jauh lebih gede ya, gitu. Kemudian Filipina itu negara yang kurang produktif karena account ya ini defisit to GDP gede sekali ya. Kita hanya 0,4 gitu. Nah, mata uang kita 2 kali lipat lebih lemah ketimbang Filipina gitu ya. Dan daya beli kita ada terus lagi bond yield kita, bond yieldnya fair ya menurut saya. Filipina harusnya lebih jatuh gitu ya. Ini ongkosnya lebih lebih mahal, tapi rating dia lebih bagus, 1 notch di atas kita. Jadi kalau dilihat seperti ini sebetulnya ya kita punya masalah ya. Nah, apa masalahnya? Saya kayaknya pernah kasih tahu ada 3 ya. Ini governance, ini terkait sama MSCI, geopolitik ini beda dibandingkan 2022. Nih perang di Iran ini yang naik itu lebih ke arah cost commodity itu minyak gitu. Kemudian terakhir yang banyak dibicarakan itu adalah bagaimana kebijakan fiskal populis. By the way, ini saya hasilkan dengan cloud ya karena saya akan jadi pembicara minggu depan ada Pak Erlangga, Pak Misbahun segala gitu ya. Si ini malah mungkin tahu saya portfolio analytic group di BUMN itu kalimatnya benar-benar di AI juga kayaknya dia tahu nih menyelamatkan ada sopan santunnya ya. Kalau ini kan sebetulnya lebih fiskal populis kemudian saya tulis MBG nggak usah nyari musuh katanya. Gitu ya Mas Anggi. Si AI itu ada ini juga loh, ada bahasa Jawanya itu apa ya tata keramai lah mungkin ya gitu. Tapi ya digunakan lain. Ini kalau dilihat seperti ini teman-teman, itu kecil kita tuh masuk ke frontier market sebetulnya. Yang kemarin tuh hoax menurut saya. Karena negara lain tuh ada yang lebih lebih parah dari kita ya. Jadi ini hanya disebut market integrity on probation. Jadi kalau orang baru kerja itu apa ya? Probation tuh apa sih? Probation tuh Percobaan Pak, trial. percobaan ya. Ya percobaan. Jadi orang lihat dulu pelaksanaan dari reform yang OJK itu kayak apa. Probation gitu. Tapi ya kemarin memang ada kompetitornya MSCI, FTSE, mau cut ya. Kemudian juga kalau nggak salah terkait juga dengan Danantara yang ratingnya diturunin dan pembicaraan dengan S&P ya. Orang kayaknya eh, saya lihat sih nggak mau pusing dia ya karena Indonesia juga sebetulnya beda seperti tahun 2022 gitu. Kita eh, nggak gitu benefit kita punya eh, capital market itu ya gitu. Ditambah juga ada currency risk gitu. So, this is tapi begini teman-teman. Ujungnya kan Pak Budi ini buy atau goodbye gitu. Saya sih mulainya dari rupiah ya. Ya, banyak indikator rupiah itu undervalued gitu. Nah, teman-teman hati-hati. Jadi ada batasnya pasti. Asing biasalah.
Asing pengennya yang paling aman. Aman tuh kapan? Ketika rupiah melemah sekali dan eh, kita punya indeks ya IHSG udah turun demikian drastis gitu. Karena tadi ya, nah nanti saya akan gunakan framework Elvis ya dan saya udah share ke teman-teman gitu. Ya, jadi valuasi sih murah ini kita. Tapi apakah murah-murahan ataunya istilahnya value trap atau enggak ya? Ya, nanti kita lihat sektornya aja. Karena terkait geopolitik ya dan konflik internasional ya mungkin tetap ke komoditi substitusi minyak kayaknya ya. Itu yang naik gitu. Ada. Nah, tapi kita coba lihat dulu saya sebagai makroekonomis yang kemarin angka GDP ya, gitu. Jadi angkanya cukup menarik nih ya. Berapa kemarin dapatnya 5,54 ya, kira-kira kalau nggak salah ya. Itu bisa dilihat bahwa pendorongnya itu adalah domestic demand ya, terkait juga sektor pemerintah sebetulnya yang naik. Tapi yang sektor luar negeri ini ekspor to GDP sebenarnya kita tuh turun. Jadi ini benar-benar domestik stimulus ya. Pengeluaran pemerintah tuh besar sekali. Dan itu makanya orang bertanya sustainability. Sebetulnya kalau saya coba pahami ya, saya jarang muncul di media. Ini bahasa pemerintah dengan market tuh beda. Market itu dengan kondisi sekarang itu lebih bertanya bagaimana pemerintah mengelola risiko. Sementara pemerintah terus menunjukkan pertumbuhan yang lebih kencang ya. Which is kalau dilihat, mau jujur, ya harus jujur dong. Ini, kita itu growing but not transforming ya. Karena beberapa negara yang menunjukkan perbaikan di eh, produksinya atau di industrinya, ya itu harusnya transforming ke manufaktur misalnya. Jadi teman-teman saya mau jelaskan dulu peraga ini kayaknya pernah saya sampaikan. Di peraga ini adalah bagaimana pertumbuhan sektoral. Ya, ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan sektor. Ya, nah ada dua baris di sini. Ini saya susun. Ini saya susun berdasarkan ya, em, orang bekerja di sektor tersebut berapa persen ya terhadap total labor force kita ya gitu. Ini 28,64 ini paling gede nih ya depan, dan ini adalah pangsa di dalam ekonomi kita. Nah, negara yang disebut maju saya kasih warna merah di sini itu manufaktur. Nah, manufaktur kita tuh tidak tumbuh jauh lebih tinggi daripada batasannya 5,61. Itulah sebabnya ini bukan transforming gitu. Kalau sektor transportation, storage, and communication ditambah dengan wholesale retail trade, ini adalah benar-benar gaya hidup baru ya. Orang belanja online yang meningkat tuh transportasi, storage, communication gitu online. Ini kuat nih. Jadi kalau yang IPO perusahaan logistik mungkin bisa bisa menarik ini. Ini demografi penduduk muda dan teknologi online gitu. Tapi biasanya orang akan lihat tuh yang di sini ya teman-teman, manufaktur. Jadi ya, jarang ngomong kayak gini juga ada profesor ekonomi yang bicara Indonesia tuh kualifikasinya gini, growing but not transforming. Kalau nggak transform gitu, sustainability dari pertumbuhan juga sulit gitu ya. Nah, eh, tahun lalu ketika saya quote unquote memberi nasihat kepada Presiden Prabowo untuk sholat tahajud, saya udah nulis robohnya bursa kami ya. Sekarang ini lebih roboh lagi ternyata teman-teman. Ini caranya adalah ini 10 tahun terakhir ya IHSG, indeks saham negara berkembang di luar Jepang dan S&P 500 Amerika ini di dalam dolar ya, dalam dolar. Bisa lihat nih, dalam dolar kita jauh tertinggal. Coba ya 361 dikurang berapa nih di sini? Di 688 gitu ya. Sebentar saya ambil kalkulator saya ini. Terpuruk sekali kita. eh Mbak Dia bisa ini pahami ini bagaimana kita tuh nggak menarik gitu loh ya. Jadi Iya, Pak. OJK harus tahu. Ini saya udah bicara kemarin, saya ngasih training di OJK 272%, 272% lah sisanya.
Jauh banget dan ini trennya ini turun nih. Kita bener-bener paria nih. Kayak gini nih, ya, gitu. Jadi ada sesuatu nih ya. Nah, teman-teman di tabel ini kalau mau yang 5 tahun dan oh ini 10 tahunnya hilang nih 10 tahun ya. Sebetulnya ini menunjukkan apa nih? Nanti berapa sih per apa namanya per tahunnya buat IHSG itu ternyata kecil sekali 1,6. Tapi volatility-nya turun naiknya itu 14. Ini kayaknya kita low, low return high risk nih ya. Gitu. Coba aja S&P ini di Amerika nih dia masih imbang nih. 13,1 dalam dolar gitu. Ada memang turun naiknya 15,8 ya volatility-nya gitu. Nah, segala ini dibagi nanti ya dan bisa dilihat yang aman. Ini buat presentasi asuransi saya di Jogja nih minggu depan SBN tuh masih tergantung aman karena dia per tahunnya 6,4 dalam waktu 5 tahun terakhir ya. Volatility-nya 3,6 jadi kalau dibagi soal risk adjusted-nya ya 1,8 gitu. Itu cara eh, berpikir statistiknya gitu. Kenapa saya masih mempertahankan nggak terlalu jelek kita itu fundamentalnya ya ini ya jadi grafik ini sorry teman-teman ini adalah tiga komoditi coal, CPO dan rubber ya dan dikaitkan indikator daya beli saya selalu gunakan itu M1 Gross ya warna merah. Mas Anggi kelihatan nggak warna merah ini adalah uang beredar daya beli Mas gitu. Iya Dan betul coba Pak. Mas Anggi lihat tahun 2022 Mas. Iya Tahun Pak. 2002 ketika harga komoditi pada naik semua tuh Mas. M1 Hmm, growth kita juga tertinggi ini wajib punya saham di sini nih. Tapi yang punya sahamnya yang mulai dari awal 2022 gitu tuh cuan. iya Ya. Pak. Coba lihat batu bara tuh 433 topnya tuh. Ya, gitu. Nah, sekarang kayak gini. Batu bara ya naik tapi kayaknya nggak stellar gitu. Yang uniknya karet nih naiknya. Tapi karet juga volatile nih ya. Kemudian CPO nih. Gitu. Makanan. Jadi wajar aja. Jadi kalau dalam perspektif Levi's earning kita tuh nggak bagus-bagus amat lah bilang nggak seperti tahun 2022 malah cost-nya nah ketika bicara cost orang akan berpikir juga pemerintah ada cost yang lain nggak yaitu dia ya jadi saya mau skip aja nih ya. Ini politik sebetulnya saya tuh buat renungan nih sebelum nanti kita ke AI ya teman-teman ini nih coba perhatiin nih perhatiin semuanya teman-teman ya tahun 1995 nih ya saya belum lama pulang dari Singapura gitu. Coba lihat aja yang grafik ini tuh Indonesia, GDP per kapitanya. Yang merah itu adalah Tiongkok, China. Tapi mengapa akhirnya China itu udah lulus dengan mungkin ya berapa tuh? 13.000 ya. Syarat menjadi negara maju kan 12.000. Indonesia masih bertahan di 4.900 gitu. Dugaan saya politik gitu. Dugaan saya ya. Kita diskusi ini udah masuk nih. Karena kita ini dengan demokrasi pemilu, kemudian tiba-tiba aja dulu ingat banget kan Pak Jokowi setelah Yusuf Kala itu karena tertekan dengan kelompok yang agamis lah boleh dibilang ya kelompok Islam akhirnya merekrut wakil presiden yang terlalu tua menurut saya gitu. Tapi menang dia, dapat suara. Ya itulah mungkin cara demokrasi Indonesia. Tapi bersama dengan itu kan kebijakan Pak Jokowi itu kan eh, beli suara sebetulnya bansos menurut saya ya, gitu. Ya, butuh. Jadi kalau kelompok atas itu dapat duit dari komoditi, kelompok bawah dari bansos, makanya kelompok middle class ini kurang diurusin. Padahal middle class yang belanja gitu. Nah, demikian juga nih ya, ada konflik antara Jokowi dan Megawati misalnya. Ya Jokowi mau terus berkuasa dan dapat manfaat, kemudian anaknya lah yang jadi wapres terlalu muda menurut saya. Kemana suara dia tuh? Gitu. Jadi nggak punya long strategi kita tuh, nggak ada repelita lagi gitu. Satu presiden pengennya ke IKN, satunya lagi makan bergizi gratis gitu. Itu nggak gitu direncanakan dalam jangka panjang tahap-tahapan gitu.
Jadi so this is my concern ya bacaannya karena politik ini penting sekali. Teman-teman coba lihat kalau ya saya pernah ke Amerika, San Francisco, Los Angeles gitu. San Francisco, Los Angeles tuh nggak ada kereta. Katanya ribut antara yang punya tol itu ada bisnis motel ya sama pesawat terbang gitu. Padahal cost efektif itu adalah high speed rail. Beda sama Tiongkok gitu. Jadi sekarang mungkin buat pencerahan lah kita ya, kita biasanya dicekokin bahwa sosialis itu inferior gitu. Malah menurut saya kapitalis itulah yang selalu bikin masalah termasuk krisis gitu. Nah saya akan sudahin teman-teman, kita akan diskusi ya. Eh, kita nanti bisa baca materinya, tapi ini dia. Ini cukup panjang, saya ringkas saja ya. Di kantor itu saya menggunakan ya kebetulan kantor yang bayar ya Cloud Max ya itu kayaknya saya suka banget sama Cloud Max ini ya. Saya belum sampai co-work dan code ya saya nggak apa ya, harusnya yang lebih lebih muda lah ya gitu. Nah Bloomberg juga punya Bloomberg GPT namanya itu ASBI dan saya lebih suka karena dia punya database naratif reporter itu gede banget. Jadi nanti teman-teman bisa lihat itu. Prompt engineering saya tuh cukup panjang kan. Dan ini prompt-nya nggak cuma pakai protokol ROSES ya. Role, objektif, apa S-nya scenario, E-nya expectation, dan S-nya itu step ya. Tapi ini ada cukup banyak nih role and objective. Ini cukup banyak yang nanti teman-teman bisa lihat ya. Nanti hasilnya itu amazing gitu ya. Dan ini saya eh, part 6 aja, ada part satu dan lain-lain kan untuk kita buy atau bye-bye gitu. Jadi kita kalau PE-nya itu ya murah, kita udah di bawah 5 tahun average gitu. Nah, dividend yield 6,83 ini eh, lebih gede dari inflasi kan ya gitu. Kemudian kita juga perusahaan kita lumayan prudent gitu, nggak terlalu sensitif sama suku bunga karena debt equity ratio-nya di bawah 100 gitu ya. Nah, ini catatannya. Tapi kita nggak dicintai nih, gitu. Nah, ini tantangannya. Nanti silakan baca detail. Itu dulu dari saya. Kita diskusi selanjutnya. Monggo, teman-teman. Ini gambar apa ya ini? Nyatet and paper dong. Pak Lurah ada pertanyaan dari Pak Eko. Iya, Pak Budi, apakah fixed income dan gold masih bisa melindungi nilai aset dari Mas Eko, Pak? Mas Eko Priyo. Apa oke. Oke. Kalau saya itu kayak fixed income kan teman-teman Pak Eko ya. Pak Eko saya itu menerapkan kayak aturan 100 dikurang umur gitu. Saya terus terang portfolio saya di saham itu mungkin bisa 30% ya. Tapi lebih bagus itu yang sendiri ya. Saya harus punya experience dan ini juga pengennya saya mau kasihkan ke anak saya supaya dia bisa bisa ngelola. Tapi proporsi aset saham saya itu nggak gitu gede. Jadi karena saya mau siap pensiun, sebenarnya saya banyak di pasar uang dan di SBN. SBN ada yang langsung, ada yang lewat indeks gitu. Jadi saya harus punya cukup uang untuk 2 tahun dulu lah gitu. Karena itu memberikan waktu pada istri saya untuk divest aset, real asset, properti, kebun, dan lain-lain gitu. Nah, sekarang apakah melindungi nilai gitu? Jadi kalau pakai kita hard data ya, jadi kembali nih Mas Eko ya, Pak Eko Ya. ya bisa dilihat di sini Pak Eko sebentar ya. Pak Eko bisa ngelihat di sini. Kalau ini dipakai sebagai acuan, coba lihat SBN itu nih. SBN ini adalah indeks SBN ya. Jadi orang tuh melihat kalau obligasi itu kan cuman yang di IPO kan aja di retail gitu. Sebetulnya seperti saham indeks harga saham gabungan, si SBN juga punya indeksnya Pak. Dan Aprindo dan itu terus terang Pak, kami yang mengelola dan saya sendiri sering menyindir Pak. Bagi kami
Asian Bond Fund itu satu-satunya kami yang mengelola sebagian cadangan devisa 11 bank sentral di eh, Asia. Itu fund yang tinggi martabat kurang manfaat, Pak. Tinggi martabatnya maksudnya mau dapatnya itu, wah dulu diseleksi oleh Mercer Consulting ya. Kami yang menang, Schroders kalah lah atau Manulife gitu, BNP gitu. Tapi ini index fund, fee-nya tuh kecil banget, hanya 0,1 ya 10 basis point gitu. Itu benar-benar berpihak ke apa namanya investor gitu. Dan ini bisa dilihat Pak Eko. Jadi per tahun itu 6,4. Kalau 10 tahun terakhir 7,8. Nah, Pak Eko bisa lihat ya, jadi 6,4 nih ketemu nggak nih? Pak Eko bisa lihat ini saya nih. Ya, ya, kelihatan Pak. 6,4, 3,6 silakan bagi. Ini risk adjustednya kalau di atas satu tuh bagus banget Pak gitu Pak. Goal juga gitu Pak. Dan tapi menjawab pertanyaan Bapak, biasanya jangan kalau investasi itu atau Pak, dan tinggal proporsinya aja. Kalau goal itu lebih ke arah exposure geopolitik Pak, karena T-bond itu ternyata bisa apa ya, dibekukan ada 300 miliar dolar obligasi T-bondnya Rusia itu inilah nggak bisa ditarik ya oleh Rusia gitu. Nah, makanya Pak banyak bank sentral itu gara-gara peristiwa sejak tahun 2022 itu mereka lebih banyak gold. Gold ini dibeli oleh bank sentral ya, tapi memang ada waktunya nih kemarin cepat sekali naiknya ya, nah, turun gitu. Itu wajar aja, tapi long term kalau lihat yang terjadi di globalisasi sekarang itu bukan globalisasi lagi namanya globalisasi. Jadi ya biasanya itu ada ancaman inflasi. Karena untuk memprotek terhadap inflasi ya salah satunya goal gitu Pak. Ya, ini angka-angkanya. Saya pakai angka seolah ini kalau Bapak mau Pak Budi saya mau kayak 10 tahun aja. Ya berarti goal per tahun Bapak bisa dapat 14,3 Pak. Tapi ada volatility-nya juga. Anyway, yang risk adjusted-nya ini kalau dibagi kan angkanya mendekati satu atau itu ini termasuk pilihan Pak gitu. Nah, Ya, yang menarik coba Bapak Mas kalau saham, saham itu Taiwan Pak ternyata Pak. Mungkin di sana ada inilah kali ya, ada AI, ada ya eh, asumsi mungkin ya. iya, begitu Pak. Pak Budi boleh nanya lagi, lanjut sedikit. Silakan, silakan, silakan. Apakah ada kemungkinan misalnya BI rate naik lagi lalu misalnya yield akan lewat dari 7% untuk SBN? Pak, ini dulu aja ya Pak ya. Saya bisa kasih ke Bapak. Sebetulnya saya udah market sih udah menduga di atas 7 Pak. Oh, oke. Di atas 7 udah. Kalau lihat ke ini ada detail yang mungkin saya nggak di sini ya. Yield curve-nya itu udah Inverted inverted ya. Pak. Udah inverted. Inverted itu maksudnya suku bunga jangka pendek lebih tinggi dari jangka panjang. Itu sebetulnya orang melihat bahwa suku bunga jangka pendek ini akan naik, Pak. Biasa market selalu mendahului policy, Pak. Noted, noted. Makasih Gitu, Pak Pak. Budi. Iya, makasih Pak Budi. Ada lagi, teman-teman? Thank you, Pak Eko, buat sharing Makasih ini. sama-sama. Lagi? Ya, Bet- Dan tetap Berarti syariah. berarti Pak Lurah kalau itu happens di atas 7 yang Bapak bilang tadi, eh, kalau agak melebar dikit ke reksadana, beli reksadana yang Govies kayaknya oke ya Pak? Atau gimana Pak? GoViz itu sebetulnya bertahap aja, karena kalau bond yield kita sekarang, coba kita lihat tabelnya dulu ya. Tabelnya dulu. Oh ya, by the way, ada satu yang menarik. Saya baru bicara sama fund manager pasar uang. Bank itu nggak mau naikin bunga loh, bank kita. Jadi BI naikin bunga belum tentu bank naikin bunga, ya karena kreditnya slow. Anda mau tahu di mana lagi gitu. Jadi kemungkinan orang akan larinya ke fixed income tadi. Nah itu 10 tahun 6,8 Mas, Indonesia. Ya, mesti dicari lagi yang jangka pendek. Anda bisa beli mungkin yang jangka pendek. Jangka pendek lah yang di bawah 5 tahun gitu.
Itu Mas Anggi. Oke Pak. Sip. Kalau Pak dikit dong nanya, kalau pulp and paper tuh ada ini apa? Ada anomali apa ya? Kalau detail per counter, Oh, saya nggak hafal itu. Saya sekarang tuh bener-bener lagi menikmati Cloud Max gitu. Jadi kalau mau yang kayak gitu Mas Anggi dan teman-teman sekalian, ya. Kalau saya ya biasanya, apalagi saya tuh kemarin jadi juri pemilihan emiten terbaik. Kalau Mas Anggi tadi menyampaikan, misalnya Pearl and Papers apa nih? Kodenya apa? Coba. Ada kodenya nggak? Bentar Pak, lanjut Pak, lanjut dulu Pak. Ya. Ya, itu saya selalu tanyakan ya. Gitu. Jadi critically evaluate apa namanya fundamental of stock itu in the lens of DuPont analysis misalnya ya. Dan apa namanya advice bahasa Inggris saya bisa bahasa Indonesia bisa advice if the stock is uh, an example of investing in good stock of good company. Good stock maksudnya ada upside potensial, good company itu fundamental bagus, governance bagus gitu. Itu asli Mas, dihasilin Mas. Dari situ cepet banget kita ngambil keputusan. Nah, cara berpikir kayak gini tuh menyebabkan saya nggak gampang apa ya, ingat jadinya gitu. Ada rasa ketergantungan ya Mas. Ini Mas Zarli Reza nih, saya ada ketergantungan sama AI nih. Gitu loh. Jadi itu menyebabkan memori saya nggak saya simpan gitu loh. Pak, bagus Pak ya, Pak. Itu ya. Ada lagi Mempercepat nomor berapa? kerja. Mempercepat kerja, Pak. Iya, iya, mempercepat kerja. Mas Irfan Hadi gimana? Ada pertanyaan? Halo Pak, mau izin aja Pak Budi. Ya, Halo Pak Budi, kedengaran ya Pak? kedengeran, kedengeran. Pak izin Pak bertanya Pak, ini dalam kondisi gini kan saya kan ada ini Pak ya, beberapa waktu lalu juga waktu Bapak jadi narasumber di eh kalau nggak salah Capital Summit Market and Expo 2023 deh, saya pernah ketemu Bapak Iya, juga waktu itu kan iya, masih masih apa dari masih ada sisa-sisa komoditas masih super cycle komoditi di batu bara ya Pak. Nah terus iya. saya mau tanya kalau kondisi sekarang ini Pak, di buku Bapak ini kan di Investment Navigator 40 acuan untuk cuan Pak, untuk saham Oh, obligasi oke. emas. Oh iya. Maksudnya masih relevan nggak sih Pak, Enggak, enggak. dengan kondisi gini Pak gitu? Saya Mohon bilang enggak dijelaskan ya, Pak. Thank Mas. you Pak. Saya Ya, bilang enggak. Ya, buku itu harus ditulis ulang, tapi saya nggak ada waktu. Ya, saya mungkin lebih enak kita di komunitas jelasin aja. Ya, oke oke. jadi caranya itu sebetulnya ketika saya tuh ngedrop bom sebetulnya dengan uh, robohnya bursa kami, gitu. Kenapa? Karena kita kalah gitu dengan bursa luar. Ketika tulisan saya dulu disiapkan buku itu sebetulnya lebih ditopang oleh kita tuh menikmati current account surplus, Mas. Jadi sekarang ada Oke. hubungannya belajar makro itu. Mas, current account surplus itu artinya ekspor kita lebih gede dari impor. Ekspor menghasilkan valuta asing, import butuh valuta asing. Kalau surplus berarti kita punya duit. Ya walaupun nanti duitnya ternyata foreign currency depositnya kita naiknya dikit gitu. Ini kayaknya apa namanya yang eksportir ini nyimpen duitnya di luar gitu. Itu mungkin yang bikin pemerintah marah sekarang gitu. Jadi kita ini sebetulnya eh, soal utang itu nggak gede-gede amat. Tadi DER-nya di capital market itu hanya nggak nyampe 60% gitu kan. Nggak gitu sensitif dengan bunga. Ya, tapi kalau pakai framework tadi, kalau invest itu Elvis atau Levi's gitu, kita tuh nggak kayak dulu, Mas. Earning kita tuh nggak Hmm, kayak dulu. Atau coba oke. ada Danantara, bank itu sekarang bukan growth stock lagi. Bank itu adalah dividen story karena Danantara butuh butuh dividen.
buat cashnya buat dia kerja gitu. Oke. Ya, jadi sekali lagi tetap tapi frameworknya itu kalau mau sektor and stock picking ya, sektor itu eh, karena kita bicara energi ya, gitu, Ya. minyak substitusinya makanya batu bara. Nah, tinggal nanti lakukan stock picking. Apakah this is a good stock of good company? Ya, Hmm. paling enggak tuh tadi misalnya apakah dia punya leverage management atau kalau dulu saya dapat untung dari batu bara PTBA itu karena saya ngelihat itu price to free cash flow Hmm. gitu, price to free cash flow-nya rendah gitu. Wah ini murah, Oke. jadi kan undervalued lah. Paling enggak kalaupun dia nggak naik lagi sahamnya saya dapat karena free cash flow tersebut apalagi dia BUMN itu dibagikan sebagai Hmm. dividen gitu. Saya sih melihat ada beberapa challenge dalam investasi ini karena ya coba ada Pak Eko, sini masih Mas Eko. Orang itu punya ekspektasi cuan tuh tinggi banget gitu. Wah, kok saham cuman segitu gitu loh. Ya, tapi kalau memang logikanya segitu, kayaknya kita salah membentuk harapan gitu. Itu yang biasanya bikin orang itu kecewa. Saya aja harapan udah saya turunin, ternyata marketnya lebih turun gitu. Ini pasti yang lebih kecewa orang yang punya harapan tinggi dan itu dilakukan dengan boleh dibilang ini margin gitu. Yang saya dengar sekarang itu market turun, itu asingnya katanya sih nggak sederas dulu. Mereka udah cepat sekali. Asing itu kan sangat spontan dan sadis gitu. Diduga ini retail yang kena margin karena kita punya Oke. investor retail tuh basisnya udah meningkat. Dan ini kayaknya pelajaran bagi retail gitu loh. Gitu, Oke. Ya. Oke. Thank you Pak Budi. sama-sama. Materinya udah dapat ya, Mas? Udah download ya? Udah Pak. Udah, thank you Pak. Udah di grup Pak. Udah saya download. Oke, kira-kira teman-teman. Jadi Kalau AI ini karena ternyata kan tulisannya jadi panjang tuh, walaupun saya tuh berusaha meringkas pakai notebook LM kan, ada yang saya bikin lagi. Sebentar ya, saya buka di tempat saya notebook LM-nya itu diringkas, tapi kadang-kadang di ringkas tuh message-nya mungkin juga beda. Ya sebentar ya. Yang notebook LM nih, ini ya, ini yang notebook LM tuh. Ya, dia cara cara bikinnya. Tapi saya happy-nya dia yang aset kelas original rotation tuh kelihatan ya, gitu. Kemudian ini diagnostik nih. Oh ya, dari sana tuh sebetulnya melihat bahwa geopolitik nih kayaknya sudah mulai de-escalating ya. Walaupun perlu hati-hati nih, pasti ada apa istilahnya tuh perlu di hedge juga untuk kan kalau kalau geopolitik tuh saya bikin frameworknya tuh begini teman-teman. Ini bahasa statistiknya tuh completely exhaustive. Kira-kira di depan tuh apa yang kejadian? Nah, yang itu ada tiga. Tiga itu satu de-escalation, ya, uh, mereda gitu. Kemudian game of chicken. Game of chicken itu kadang nyerang, kadang diserang terus kayak gitu. Cukup panjang. Kemudian ada lagi yang lebih mengerikan itu maksimalis, ya, Nash equilibrium gitu. Jadi Amerika, Israel, ya, itu pengen neken sama Iran, Iran juga balik neken gitu, ya. Jadi itu apakah di nanti berupa penutupan Selat Hormuz. Nah, tiga events itu yang kemungkinan terjadi, tapi kita nggak tahu yang mana gitu dikasih angka probability-nya. Dan per default yang saya coba lihat dari berbagai AI itu lakukanlah 40-40-20. 40 buat de-escalation ya, 40 game of chicken, sisanya nest. Ternyata nggak apa namanya eh, apa nanti market itu kelihatan sebenarnya market berat seperti apa. Yang menarik sebetulnya ya teman-teman, di global itu nggak jelek-jelek amat loh. Dulu waktu ini saya bagi pengalaman ya, tahun 2008 2020 itu yang namanya indikator gagal bayar, indikator
ketegangan, distrust itu ya ada namanya BFCUS, Bloomberg Financial Condition Index itu minus gitu. Sekarang nanti bisa dilihat di tulisan sana ya, itu masih positif gitu. Jadi ini sebetulnya nggak terlalu eh, jelek ya teman-teman. Jadi eh, nah ini BFCUS nih, BFCUS itu 1,22 loh, akomodatif gitu ya, gitu. Jadi ini cenderung de-escalation ya, gitu. Ya, jadi that's the situation. Market itu price in ya ke depan seperti apa. Ini GCI nih ya, GCI ya saran saya akan sensitif terhadap news. Apakah Dede Hatip Basri menggantikan Mr. Purbaya gitu ya. Sebetulnya kita tuh datang dari bukan ekonomi yang jor-joran gitu. Kredit itu masih single digit gitu. Bahayanya tuh kalau kita kenceng harus ngerem ya. Jadi kondisi seperti ini teman-teman, ini beda ya. Ya saya terus terang udah -30, saya punya cash, saya nggak mau dulu realisasi karena ini masih severe volatility, bukan disaster, masih ada value gitu. Eh, Jadi saya putuskan saya nggak akan melakukan masif gitu. Nah beda sama teman-teman silakan ya. Jadi jangan eh, paksain gitu. Ya rupiah juga ya pengalaman saya kalau rupiah terlalu lemah dan market turun tuh asing itu akan counterlian mereka masuk. Yang dibutuhkan itu analisis news ya gitu. Ini kira-kira kalau Muhammad Atib Basri jadi Menteri Keuangan positif nggak nih? Ayo dong buka mic. Mbak Dia? Ya, Pak. Ada Iya Pak Pak, Robi. Pak Robi ini bukan? Pak Robi BCA? Bukan ya? Bukan, Oh, saya sorry, sorry. Niki Jelata. Oh, gitu. Sorry, sorry Mas. Tapi silakan kalau ada pendapat ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kita itu bursa kita apa ya? Unlove. Unlove tuh bahasa prokemnya kita, bahasa gaulnya apa sih kira-kira? Ada yang mau Mas Anggi apa? Gimana ya? Nggak dicintai tapi juga nggak dibenci juga sih Pak. Agak. Yoi. Heeh. Kayak jelangkung jadi ya. Ya, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar gitu. Pak Lurah izin aja Pak. Ya, Kalau ini maaf skupnya reksadana ya Pak ya. Kalau hmm, dengan kondisi beberapa minggu ini seperti ini, reksadana yang basisnya suku korporat tuh secara nggak langsung tuh kena dampak juga ya Pak ya. Soalnya underperform sih sekarang. Gimana pasti Pak? pasti underperform. Orang tuh kan kalau kalau ini kan benchmarknya eh, benchmarknya SBN kena, dia tuh pasti kena. Kemudian kan orang akan bicara credit risk, itu pasti kena. Kemudian tenor wise, kalau tenornya dia agak panjang, itu kena gitu. Jadi price price risk itu selalu ada. Terus terang ya, saya untuk SBN, saya SBN itu saya jarang trading gitu loh. SBN itu saya nikmati aja kuponnya. SBN itu kayak saya istri saya tuh dia ngelola properti misalnya kan ada orang nyewa gitu loh. Ya, itu aja jadi saya seolah-olah yang nyewanya negara gitu. Tetap aja dia butuh duit. Gitu. Lumayan lah Mas, ada penghasilan buat bayar pulsa, bayar listrik, kita kira kayak itulah Mas. SPN tuh bisa jadi back to back tuh Pak. SOD. Oh ya bisa, bisa. Kalau saya tuh nggak tuh backlist saya tuh udah Mas Darwi saya nggak pengen berutang saya 5 tahun yang lalu setelah selesai jadi direksi Bahana TCW yang pertama kali saya eh, nolkan itu hutang Mas. Jadi sekali lagi nih mungkin ada warga baru komunitas ini ya. Ini Pak Lurah itu bukannya invest gitu. Pak Lurah tuh pusing di
harvest and divest gitu. Tapi pusingnya mungkin nggak seperti orang pusing yang invest gitu, terkena volatility. Tapi ini kesempatan ya, silakan at your own risk adu jimat. Saya udah adu jimat berapa kali? 2000 2008 saya pernah 2020 malah yang saya dianggap terlalu dini masuk, tapi I make a good call gitu. Kalau sekarang saya selalu ditanyain, gitu, Pak Budi masuk gak gitu? Ya gue mau pensiun ini, gue butuhnya cash gitu. Hah? Jadi Pak saya Lurah, kan izin ada, Pak Lurah. Hah? Pak Lurah mau diskusi lagi nih saat ini saya jadi ingat Ya, nih kan. Tadi kan ada satu-satu di slide juga kan yang sering Pak Lurah bicarain lah kita cegah tuir sebelum tajir kan ya. ya, Ya dari beberapa podcast juga kan ngikutin banget nih Pak Lurah dari zaman 2019 waktu itu sama Pak Arif kalau nggak salah ya Pak Lurah ya, juga sering ngomong kan itu ya. acuannya 2030 nih kita kurs di 20.000 nih kan kalau Kayaknya lebih 2002 parah nih ya bakalan. ini kan Iya, makanya dengan kondisi sekarang nih masih 4 tahun lagi nih mungkin harus ada adjusted dari nominal mungkin ya Pak Lurah ya benar, benar, kalau benar. kalau Jadi, sorry saya potong dulu ya. Saya ya merasa bersyukurnya ketika anak bungsu saya itu Yusuf Irfan Nazir selesai kuliah itu reksadana dolar saya juga udah habis gitu. Jadi kalau mau naik haji, mau import, mau nyekolahin anak, perlu ya invest di luar gitu. Ya saya sendiri menyarankan ke manajemen kita bikin fund dolar ya, invest di luar. Udahlah kita mesti jujur, Indonesia kurang menarik. Makanya saya nulis robohnya bursa kami itu sempat dimarah-marahin saya. Emang roboh kan? Robohnya itu kan pertama makroekonomi kita, transformasi kita nggak jalan. Manufaktur kita nggak jalan. Ekspor kita hanya ekstraktif. Kedua, di bursa kita terlalu banyak keuangan. Belum new ekonomi. By the way, penerapan ala Nabi Yusuf investasi itu kan saya dari solar panel loh. Saya punya cara untuk memanen energi dari matahari. Saya simpan, jadi DIY saya nih, ya proyek-proyek saya ya bikin baterai pakai lithium fosfat gitu. Bahkan saya mau jual baterainya buat mancing, enak Mantap, banget mantap. gitu. Dan sekarang aja nih, saya presentasi nih sebetulnya laptop saya semuanya ini dari baterai yang tadi siang dipanen gitu loh. Nah, ini teknologi yang kayak gini ya, teman-teman. Kita negara itu harus berpikir kita udah bukan negara OPEC dari 2004 gitu. Mestinya solar panel disubsidi atau pajaknya nol kali ya gitu. Ya, kalau nggak ini dengan harga minyak kayak gini beban negara makin berat gitu ya. Jadi dipermudah lah gitu. Gitu ya. Jadi tuir sebelum tajir tuh makin gede Ya. karena Indonesia tuh kemarin juga saya bicara di OJK, eh, istilahnya dependency is vulnerability. Kita tuh dependensi di energi, bahkan di makanan, bahkan di bank gitu. Kalau Rusia kan makanan sama energinya mereka self sufficient, tinggal keuangan ya, karena itulah mereka gabung dengan BRICS gitu. Jadi makin berat nih teman-teman. Dan bicara seperti ini di masyarakat luas kan nggak gampang gitu. Makanya saya mau selektif di kita yang di komunitas kita dulu. Walaupun di komunitas tuh ada challenge. Terus terang ya teman-teman, saya dan beberapa founder itu cenderungnya persiapan exit gitu. Ya teman-teman ada yang mulai ya oke lah. Ya dan ada baiknya datang itu full ya. Nggak cuma di sekarang tuh saya juga udah mengkritik. Kemarin saya kritik juga OJK. Jangan itunya nabung saham gitu. Tapi tanam aset ya. Jadi aset tuh banyak gitu. Bisa juga SBN, pasar uang, properti gitu. Kalau saham mah coba lihat. Ini sekali lagi ya. Kita baca nih. Ahli nuzumnya nih. Nah, coba mari kita baca. Sebentar nih kita tutup dulu. Oh, sebentar. Ini di sananya gambarnya apa ya, teman-teman?
Saya stop dulu deh. Baik. Stop ya, sebentar. Saya share yang ini. Coba layarnya menunjukkan apa nih? The Agony of Agony, Oke, Pak. oke, sebentar ya. Benar kalau gitu. Bentar, ini kalau kayak gini dia lagi gede, jadi gede nggak nih? Jadi gede ya. Nah, cobain lihat ini. Ya. Mas Irfan. Irfan tadi namanya kan? Iya Pak, iya Pak. Nah, coba lihat saham kita. GCI LQ45. Malah LQ45 5 tahun terakhir minus. Iya. Volatility-nya lebih gede. Jadi ini saham-saham yang dianggap liquid gitu. Ini don't make money nih. Islamic juga don't make money. Islamic malah volatility-nya lebih gede. Ya, GCI mungkin banyak saham-saham yang kecil ya, tapi annualized average-nya ini memang belum dividen ya. 1,6. Volatility-nya turun naiknya 14,1 gitu. Hmm. Coba lihat pesaing kita. Pesaing kita SPX, MXAPJ ya. Gitu. Pokoknya kalau cara bacanya gini. Eh, coba eh, coba kita ambil MXAPJ aja. Itu indeks negara berkembang di luar Jepang. 6,8 ketemu nggak angka 6,8 sama 19,3. Pak Kita Lurah, sekarang maaf, ya. ini image-nya ada dua, Pak. Ada dua. Sebentar, sebentar. Ada dua ya. Sebentar, saya close dulu deh kalau gitu. Bentar, Mas. Ya, thank you untuk ngasih tahu ya, sebentar. Bentar ya. Kita lari ke Zoom ya. Saya share. Mudah-mudahan ini nggak dua nih. Ini sekarang jadi satu. Mas Anggi, Masih loading, Pak. loading. Loading lama, Lola. Nah, ada, oke, oke. Udah, sekarang jadi Udah satu. ya. Nah, Udah ya, laser pointer. Mas coba lihat yang ini nah, MXAPJ 6,8, 19,3. Kalau lagi cuannya banget, tambahin aja. 19,3 tambah 6,8 ini dapatnya berapa nih? 25 lebih Pak. 26 ya. 26 dong. 26. 26,1. Tapi kalau lagi minusnya 6,8 dikurang 19,3. Ya minusnya berapa tuh? Minusnya mungkin minus 12 lah gitu. Jadi antara minus 12 sampai tadi kita dapat 27 lah gitu. Ya, 27 apa 26 lah gitu. Nah, Indonesia ini tuh terlalu kecil ininya, X-bar-nya ini gitu. Ya, ini 10 tahun terakhir gitu. Ada volatility-nya. Jadi ini memang levelnya indeks gitu ya. Ya, tahan Anda juga bisa bisa juga lihat untuk BCA misalnya ya. Ini statistiknya ini kalau di tempat saya portfolio analytic group tuh levelnya aset kelas gitu. Ya, jadi aset kelas tuh ya kalau saham apakah IHSG, apakah LQ45, Jakarta Islamic. Teman-teman pastinya stock picking kan. Nama yang tadi tuh Sinarmas apalah gitu, brand gitu. Ya. Jadi toolsnya bisa tetap dipakai gitu loh. Ya. Gitu. Jadi ini aja dari peraga ini ya di belakangnya ada. Rupiah cenderung melemah karena kita nggak current account surplus gitu. Karena kita nggak gitu benefit dengan global supply chain sekarang gitu. Kita telat manufakturnya. Kira-kira itu ya teman-teman. Kita 5 menit lagi ya teman-teman. Saya eh, hari ini lumayan letih tapi happy nih karena saya menyambut sarannya Om Anggi. Kita bikin tools. Kapan-kapan bisa main ke rumah saya. Yang datang Mas Anggi pernah kan dapat hadiah buku? Ya silakan. Ya saya kan mendingan buku dibaca orang lah daripada dipajang aja gitu. oh iya, Pak Lurah, bukunya yang melintasi Samudra Al-Fatihah dan lain-lain masih ada, saya baca. Oke ya gitu. Ada lagi teman-teman?
Baik, kalau nggak ada ya, nggak apa-apa nih. Kita ada 13 orang dengan saya gitu. Kapan-kapan main ke tempat saya, paling nggak lihat gimana baterai yang saya sudah bikin gitu. Menggunakan teknologi lithium fosfat katanya bisa 8 tahun. Saya kemarin udah pakai mancing, keren hasilnya gitu. Pak Atau Lurah, bagi teman-teman yang mau mancing, ayo bareng sama saya. Kalau nggak punya tackle, pakai tackle saya lah gitu. Pak Lurah izin dong closing, kira-kira di recent market kira-kira kita mesti diversifikasi apa bertahan atau gimana Pak? Kalau eh, ada beberapa call internal kita, ya tadi dengan berbagai eh, fundamental, ini berarti kalau kita keluarkan merealisasikan kerugian yang besar gitu. Apakah akan jadi lebih buruk? Who knows gitu. Tapi market itu kan selalu biasanya overshoot. Kemungkinan sekarang, jadi biasanya orang tuh melihat momentumnya ini yang menyebabkan turun tuh siapa? Apakah margin call gitu ya? Itu kan tekanan turun jadi yang tadinya menggerakkan bursa ya sekarang jadi pemukul bursa gitu. Jadi ini adalah proses alami. Jadi kalau dipakai frameworknya Elvis ya, valuasi udah murah gitu. Ya, earning kita coba harus bedakan itu. Jadi eh, kalau risiko sistemik yang gede itu saya belum lihat terus terang aja ya, gitu. Jadi nilai tukar rupiah ini benar-benar karena satu sisi capital outflow ya, geopolitik gitu. Eh, Ya, ada yang bermanfaat jadi Mas. Tadi mau diversifikasi dengar nggak cerita orang Bandung sekarang malah happy-happy karena banyak tamunya dari Malaysia belanja dulu gitu loh. Orang Malaysia memanfaatkan rupiah yang lemah atau ringgit yang kuat. Gitu Mas Anggi. Oke, siap. Makasih Pak Lurah. Silakan Ya, teman-teman yang lain. ada Pak teman-teman Budi lain? izin dong. Ya, Bener ya di Amerika tahun ini election iya, November. iya. Berarti si Trump udah berakhir dong. Sebenarnya mid ini kan iya, ya sekarang tuh Trump tuh nggak didengerin kan. Nggak tahu ini kan tipikalnya Trump itu dysfunction kan orangnya gitu. Itu satu-satunya presiden lah yang boleh dibilang aneh lah gitu. Apa nih kira-kira Mas Reza Jarli yang mau di Iya. Ya soalnya kan sebenarnya kan masalahnya kan di sana Pak karena Iran geopolitik itu iya jadinya kan kacau, semua kos naik. iya tarif dan lain-lain kan itu disruption banget dia emang. Iya, Iya ya masalahnya di Amerika nih sih emang tapi dampaknya global. Tapi kalau di beberapa pendapat ini kan juga sebetulnya sampiran target utama itu Tiongkok. Makanya si Iran itu kan sebetulnya bagaimana mencegah Amerika mendominasi energi. Itu akan kuat di AI-nya, tapi Amerika kan nggak punya eh, chips lah katakanlah yang kan Taiwan itu. iya Kemudian betul. eh, yang energinya China udah diversifikasi duluan gitu. Dan geopolitiknya Israel dia pengen jadi superpower di kawasan itu kayaknya apa gaya Trump ini juga kulit putih itu nggak semuanya mendukung gitu loh. Ini kan antara penjajah dan yang dijajah kan. Ya teman-teman saya ada baiknya menyarankan melihat Timur Tengah itu dalam kacamata ya kita pernah di kolonial gitulah di dijajah gitu jangan sampai kita lupa remuknya gitu. Itu daerah itu kan bagus sekali gitu Mas. Iya betul. Teman-teman ini saya udah mulai ini ya kering nih. Dan ini Iya, udah 1 jam ya makasih kita Pak Budi. akhiri. Cukup, Pak. Ya Cukup, Pak. teman-teman, terima kasih kalau nanti Mas Anggi rekamannya bisa di-share. Tadi ada temen yang minta ya. Please do. Baik Itu Pak aja Lurah. teman-teman ya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Lurah. Terima kasih Mas Anggi. Pak Lurah, Yo, pamit makasih ya. teman-teman semua. Semuanya. Sebentar. Stop ini gimana ya?